Halo, perkenalkan nama saya Reza Rahmawati. Saya akan mempresentasikan Capstone Project 3 dengan judul Bank Marketing Campaign. Eee di sini jenis produk keuangan yang digunakan masyarakat semakin bervariasi. Salah satu produk keuangan yang banyak dikenal masyarakat adalah dengan deposito berjangka, di mana mekanisme deposito berjangka adalah nasabah menyetorkan sejumlah uangnya ke bank atau lembaga keuangan dan uang tersebut baru dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu. Sebagai imbalannya, nasabah akan diberikan bunga tetap sesuai dengan jumlah nominal uang yang disetorkan. Meski demikian, sebagai badan usaha yang memiliki produk keuangan dan nasabah masing-masing, bank tetap harus bersaing agar tidak kehilangan nasabah. Salah satu cara untuk mendapatkan pelanggan baru adalah dengan melakukan kampanye pemasaran. Sini untuk problem problem statement-nya, proses campaign, penawaran deposit, memakan waktu dan biaya. Bank ingin melakukan efisiensi proses campaign dengan menargetkan ke calon nasabah yang memiliki potensi untuk menaruh deposit. Di sini terdapat asset information, di mana terdapat age sebagai usia nasabah, job sebagai pekerja nasabah, balance sebagai saldo nasabah di rekening, housing itu merupakan apakah nasabah mempunyai pinjaman untuk pembelian rumah, loan apakah nasabah mempunyai pinjaman pribadi, kontak jenis komunikasi yang digunakan, amount bulan terakhir kali melakukan kontak pada tahun ini, campaign jumlah kontak yang dilakukan selama kampanye untuk nasabah ini, peak days, jumlah hari yang berlalu setelah nasabah terakhir dihubungi dari kampanye sebelumnya, the outcome merupakan hasil dari kampanye pemasaran sebelumnya, dan terakhir adalah deposit, yaitu apakah nasabah melakukan deposito atau tidak. Di sini terdapat, sebuah, chart chart untuk mengetahui nomor, target dari deposit, di mana persentase target untuk yang melakukan deposit sebesar 47,8% dan sebaliknya yang tidak menaruh deposit sebesar 52,2%. Sini juga terdapat, eee, job dengan listing terbanyak, di mana nasabah yang paling banyak itu merupakan pekerjaannya adalah manajemen. Di sini juga terdapat untuk housing, di mana nasabah yang tidak mempunyai pinjaman perumahan pada dataset lebih banyak daripada yang mempunyai pinjaman. Dan di sini juga terdapat, di mana nasabah yang tidak mempunyai pinjaman pribadi atau nolon pada dataset lebih banyak daripada yang mempunyai pinjaman. Dan di sini kontak di mana nasabah yang paling banyak dihubungi itu melalui seluler. Sini untuk melakukan data analis, terdapat beberapa chart bar, yaitu pertama ada number of deposit by job, number of deposit by housing, dan number of deposit by loan. Yang pertama, untuk nasabah dengan pekerjaan manajemen melakukan deposit terbanyak yang diikuti teknik. Yang kedua, nasabah yang tidak mempunyai pinjaman perumahan cenderung melakukan deposit. Dan yang ketiga, nasabah yang tidak mempunyai pinjaman pribadi loan cenderung melakukan deposit. Di sini terdapat, correlation heat map, di mana dari heat map korelasi di atas diketahui bahwa antar kolom numerikal mempunyai korelasi yang lemah. Fitur importance. Fitur terpenting dalam model kita adalah pada P-days, yaitu jumlah hari yang berlalu setelah nasabah terakhir kali dihubungi, diikuti oleh housing yes, yaitu fitur mengenai data kepemilikan pinjaman rumah. Kemudian balance, yaitu fitur yang berisi saldo nasabah, age atau usia nasabah, campaign, yaitu fitur yang menunjukkan
beberapa kali kontak yang dilakukan terhadap nasabah dan seterusnya. Sini terdapat gambar save value, di mana nasabah PDS berwarna merah, yaitu jumlah hari yang berlalu setelah nasabah terakhir kali dihubungi semakin lama atau tinggi, cenderung memiliki kemungkinan akan melakukan deposit yang lebih tinggi. Sedangkan semakin sebentar PDS-nya berwarna biru, maka semakin besar kemungkinan untuk tidak melakukan deposit. Kemudian semakin tinggi holding yes yang diwarna biru, apabila nasabah tidak memiliki cicilan rumah, maka semakin besar kemungkinan pelanggan untuk melakukan deposit. Kemudian semakin jarang campaign, semakin besar kemungkinan pelanggan untuk melakukan deposit. Kemudian nasabah dengan loan yes berwarna biru, yaitu apabila nasabah tidak memiliki cicilan pribadi, maka semakin besar kemungkinan pelanggan untuk melakukan deposit. Kemudian nasabah dengan balance yang berwarna biru, semakin kecil saldo dari rekeningnya, maka semakin besar kemungkinan nasabah untuk melakukan deposit. Sini terdapat conversion metric pada data PES, di mana jumlah calon nasabah yang aktualnya deposit dan diprediksi akan deposit true positif berjumlah 515 orang. Kemudian jumlah calon nasabah yang aktualnya deposit tetapi diprediksi tidak akan deposit atau false negatif sebesar 150 orang. Kemudian jumlah calon nasabah yang aktualnya tidak deposit dan diprediksi tidak akan deposit atau true negatif sebesar 313 orang. Kemudian jumlah calon nasabah yang aktualnya tidak deposit tetapi diprediksi akan deposit false positif sebesar 243 orang. Jumlah calon nasabah yang diprediksi akan deposit sebanyak 758 orang. Kemudian jumlah calon nasabah yang diprediksi tidak akan deposit sebanyak 467 orang. Jumlah nasabah untuk dasar perhitungannya, calon nasabah yang dihubungi adalah nasabah yang diprediksi deposit, di mana 515 ditambah 243 menjadi 758 orang. Dan calon nasabah yang diprediksi dan aktualnya deposit yaitu 515 orang. Conclusion, berdasarkan hasil analisis, nasabah yang cenderung melakukan deposit adalah nasabah yang bekerja sebagai manajemen, nasabah yang tidak mempunyai pinjaman perumahan atau pinjaman pribadi, dan nasabah yang dihubungi melalui seluler. Tanpa pemodelan, bank akan melakukan kampanye terhadap 1.225 kandidat nasabah, yang mana tidak semuanya adalah kandidat nasabah potensial untuk menaruh deposit. Sedangkan dengan permodelan, bank dapat memfokuskan target campaign menjadi hanya 758 kandidat nasabah potensial saja, yang mana ini akan meningkatkan efisiensi bagi bank baik dari segi finansial maupun waktu. Recommendation. Yang pertama, menambahkan lebih banyak fitur yang mungkin bisa meningkatkan skor modal seperti status pernikahan, jumlah anggota keluarga, income, dan sebagainya. Yang kedua, menghindari pengisian data dengan nilai unknown atau other karena menyebabkan skor modal menjadi turun. Yang ketiga, karena fitur outcome mengandung nilai unknown dan other yang sangat banyak, fitur tersebut kita hilangkan pada pemodelan ini. Apabila fitur tersebut akan digunakan pada proses modeling selanjutnya, nilai harus diisi dengan sukses atau failure. Yang keempat, pada dataset, terlihat bahwa marketing campaign masih dilakukan secara tradisional yaitu melakukan telemarketing. Seiring dengan perkembangan zaman, ada baiknya kita bisa mulai meningkatkan kegiatan marketing campaign kita melalui internet atau digital marketing agar bisa menjangkau seluruh calon nasabah dengan lebih luas dan lebih efisien. Oke, cukup sekian presentasi untuk capstone ketiga dari saya. Terima kasih.